Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, keburu pagi aja Bu ya, ternyata masih belum ngantuk kita ya. Sudah diberkati Bapak Ibu dengan kesaksian saya ini. Sampai lambaikan tangan ya, puji salam kanan kiri saudara, yang berkati kanan kiri saudara dengan ucapan-ucapan yang berkati kita siang hari ini. Aduh, kanan kirinya jauh yuk di sini ya, dilirik aja matanya. Loh, gitu ya Bu ya. Siang hari ini Bapak Ibu, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kita tetap selalu bahu-membahu untuk kita boleh melatih dan siap untuk dilatih dirinya supaya kita boleh senantiasa untuk bertumbuh ya. Tadi dikatakan dulu di dalam kesaksiannya, dimanapun kita boleh bertemu, seberapapun yang dipercayakan pada kita, dan apapun harta yang diberikan Tuhan pada kita, tetapi semuanya itu adalah untuk berkat kemuliaan nama Tuhan saja. Kita harus layak bersyukur dalam waktu-waktu yang ini, yang saat ini ada. Saudara dan saya masih boleh bertemu sampai tidak terasa kita di ujung waktu di tahun 2024 Bapak Ibu ya. Ini sudah tanggal berapa? 29. Tanggal 29, betul ya. Kemudian tanggal 30, 31 malam 1 adalah hari Selasa malam Rabu, betul ya? Hari Selasa malam Rabu. Apa yang saudara ingat kalau kita sudah ada di penghujung waktu, Bapak Ibu? Belanja ya, belanja apa? Mau buat barbeque katanya Bu ya. Ingatnya itu gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari kegembiraan kita Bapak Ibu ya, untuk mensyukuri rahmat dan kasih daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan itu harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Siang hari ini ada satu hal di penghujung waktu juga untuk saya boleh memberikan pesan-pesan akhir di tahun ini, di tahun 2024 untuk saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat di ini presenter siang hari ini. Bapak Ibu, namun saya juga mengingatkan waktunya semakin pendek kita untuk bisa menuju ke tanggal 12 Januari 2025. Namun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dari seluruh rekan-rekan ya. Sampai tanggal 22 Desember kita semuanya boleh bersama-sama untuk menyelenggarakan ibadah di tempat ini ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya menghargai sekali ya teman-teman semua pelayan Tuhan ya. Tidak biasanya jam 7 jam 8 udah bangun, betul ya Bapak Ibu ya. Sudah di sini, waduh saya datang ke sini udah pada sudah pada pakai ya, sudah pada kursinya sudah pada rias muka semuanya duluan. Terima kasih semua untuk tim juga teman-teman yang sudah bangun pagi. Bapak Ibu juga saya mengingatkan bahwa mungkin nanti Ibu Joko memberikan waktu ya kepada yang saat ini mungkin akan melaporkan terkait dengan persembahan untuk Natal yang hingga hari ini terkumpul ya, supaya nanti Bapak Ibu Saudara tahu, tetapi hanya sekedar tahu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang penting adalah apa? Supaya kita bisa ada keterbukaan terkait dengan bagaimana ya, pengelolaan daripada dana yang ada. Namun yang terpenting bahwa semua dana yang ada, berapapun yang ada, Tuhan Yesus Kristus selalu mencukupkan. Jadi saudara tidak perlu khawatir di tempat ini ya, karena dikatakan suasananya kita harus damai sejahtera Bu ya. Suasana adem ya, dikatakan ngongke. Waduh ya, kalau mungkin ada sesuatu hal di mana memang kita tidak dikuwongke Bu ya. Wah, itu yang paling sangat susah kalau kita ini tidak dikuwongke. Ya, tahu tidak dikuwongke itu apa? Apa Om? Ya, Om Andreas di sana aja. Dikuwongke itu apa Om? Dikuwongke itu apa Om? Ya, ada nggak Om Andreas? Ini dikuwongke ini bahasa Jawa kan Om ya? Ya, mungkin Om Andreas juga lama sih ya di Jawa, udah berapa lama ya. Tapi mungkin tidak semuanya juga ngerti artinya diwongke itu apa gitu ya. Tadi Bu Nuri katakan diwongke itu kita tuh merasa keberadaannya dihargai gitu. Jadi keberadaan kita, ya eksistensi kita, apa yang kita punya, apapun kita adanya dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita, apapun kita tetap dihargai. Itu yang dimaksud dengan diwongke gitu ya. Tapi kalau ini tahu ya dikuwongke juga sama ya udah, karena ya kebetulan dia juga ya tidak asli Jawa gitu ya, jadi saya harus juga menerangkan apakah dia tahu yang dimaksud dengan diwongke. Tapi memang kata diwongke itu sesuatu yang sangat penting untuk saya dan Bapak Ibu ya, supaya kita siang hari ini juga boleh belajar tentang satu tema di penghujung tahun, supaya apa yang Tuhan berikan dalam waktu akhir kita boleh bertemu lagi dalam harapan yang baru. Ada satu tema yang mungkin tema ini agak sedikit harus berpikir ya.
Ini temanya biasanya dipermudah aja Pak Joko ya. Menghargai waktu, itu saja gampang ya. Tetapi ini memang sengaja saya berpikir mau dikasih judul apa ya khotbah kita siang hari ini, supaya kita tidak selalu diberikan hal yang mudah ya Pak Joko ya. Jadi siang hari ini agak mikir, siang itu khotbahnya temanya apa judulnya ya? Judulnya Bapak Ibu, kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Berikan yang paling berarti untuk yang beranyel orang. Coba, ya, ini frase ini kira-kira seperti apa? Kamu bisa nggak langsung, apa sih maksudnya? Ya, mungkin butuh beberapa step ya, untuk merenung gitu ya. Karena memang siang hari ini adalah waktu supaya dan saya dan saudara saya ingatkan untuk apa? Untuk merenung. Ya, makanya tema ini pun juga tidak membuat Anda gampang untuk menangkap, tetapi biar merenung memang ya. Karena saya berpesan siang hari ini, saudara dan saya ada di penghujung waktu untuk merenungkan hidup saudara. Ada masa-masa kontemplasi, sehingga berikan yang paling berarti untuk yang berarti. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada satu ilustrasi video yang menarik, sebenarnya ini sudah cukup lama ya video ini ya. Sejalan dengan munculnya brand daripada yang cukup terkenal di dunia online shop ya Bapak Ibu, ini ada satu iklan yang cukup berkesan ya menurut saya, unik juga dan cukup kreatif. Ini adalah sebuah iklan dari Tokopedia. Saudara kenal dengan Tokopedia? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ini kemunculan iklan ini unik. Mari Pak Andreas, kita akan bersama-sama merenung. Apa sih yang menjadi makna daripada video ini? Saudara. Papa, ayo kita main kayak yang lagi. Nanti ya, selesai Papa kerja. Kapan? Sebentar ya nak. Ini Papa lagi bikin jam paling sempurna buat kamu. Jika diriku diberikan ku perhatikan kamu selalu untuk selamanya. Impian kian nyata, ku berikan segalanya. Janjikan mimpi yang teristimewa, waktu kian menghilang sementara. Oke, ayo kerja. Kisah yang terkenal berbanding perasaan. Aziz. Ya Pak. Anaknya udah tua ya, Bu, ya. Kaget Mana? ya. Waduh, sibuk sekali nih papanya. Jam yang paling sempurna. Papa, Papa, Papa. Ternyata apa Bapak Ibu? Aziz. Yuk makan, Kak. Ku hiraukan waktu, berikan Agak mikir tidak Bapak Ibu untuk menangkap video ini? Ya, ya temanya adalah merenung kan. Jadi agak berpikir agak keras gitu ya. Temanya aja udah sulit, sama dengan berikan yang paling berarti untuk yang berarti. Dan video ini memerlukan beberapa perenungan untuk Anda menangkap maksudnya. Tapi saya kira saudara juga bisa yang menangkap ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tadi dikisahkan seorang papa dengan keluarga besar yang sungguh bahagia. Kemudian ada seorang anaknya bernama Aziz Bapak Ibu ya. Dia katakan begini, dia pengen sebenarnya saat itu mereka mau vacation, mereka mau berlibur. Tadi ada tiket pesawat yang sebenarnya sudah disiapkan untuk mereka bersama-sama untuk bisa menikmati liburan. Tapi papanya katakan demikian, ya mungkin ditunda dulu vacationnya, karena saya ingin memberikan 1 jam. Maksudnya dia ya, waktu dalam hidupnya menurut papanya adalah waktu yang sempurna.
Makanya dia digambarkan di dalam video ini, dia berkutat di dalam ruang kerjanya, dia membuat dengan pernik-pernik ya. Kita tahu kalau membuat jam itu memerlukan kaca pembesar gitu ya, kayak lebih dari mikroskop sampai harus teliti Bapak Ibu ya, sampai pernik-pernik, sampai kecilnya, sampai ini memerlukan kesibukan. Sehingga dikatakan di dalam kesibukan memberikan, yang dia katakan memberikan waktunya yang terbaik, yang sempurna untuk keluarganya. Dia sampai anaknya dari kecil sampai dia jatuh dari naik sepeda, sampai kemudian dia beranjak dewasa Bapak Ibu ya, dia bawa pacarnya, sampai dia mau kenalin papahnya, dia bilang papaku sedang sibuk. Kemudian akhirnya digambarkan sampai dia menikah pun dia masih tetap sibuk Bapak Ibu ya. Sampai pada suatu ketika kemudian ya dia merasa sudah menyelesaikan tentang tugasnya itu, sehingga pada saat dia terbangun ya, dia terbangun dan katakan dia sudah tua ya Bu ya mestinya, dan dikatakan Asisnya kemarin masih 8 tahun oh. Ini kok sudah jadi Mas Budi, gede banget. Ya Mas Budi jadi Mas Budi. Usianya berapa Mas Budi sekarang? 30 ada Mas Budi? 40 ya? 40 Mas? Masih muda loh Mas Budi, tak kira 30 loh Bu ya. Luar biasa, masih awet muda Mas Budi. Usia 40, saya kira 30 Pak. Begitu dia lihat, waduh, dia kayaknya sudah tua Bapak Ibu ya. Dan satu pertanyaan dia, mamamu mana? Si Asis terbengong ya. Arti bahasa tubuhnya apa? Bapak Ibu ya. Mungkin mamanya sudah tiada. Iya betul ya. Sampai istrinya nggak ada saja, dia nggak ngerti ya, dalam cerita ini, dalam kisah ini. Sehingga dia katakan saya sudah berikan yang terbaik, tapi dikatakan kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara, kira-kira ada sesuatu yang menyesal dalam hati saudara tidak? Sangat menyesal ya untuk memberikan waktu, padahal tadi katakan kita sebenarnya ingin memberikan waktu yang sempurna buat kita. Tetapi untung pada saat dia boleh terbangun, ternyata dia ada dalam mimpi Bapak Ibu. Sehingga pada saat kembali dia terbangun, dia melihat si Aziz yang masih usia 8 tahun Mas Budi. Masih ternyata belum seperti Mas Budi, masih tua. Anaknya masih kecil. Dan dia boleh bersyukur Bapak Ibu. Pada saat ternyata semuanya hanya sebuah mimpi. Tetapi kalau mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, maka waktu itu tidak akan bisa kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berikan waktu berarti untuk hal yang sangat berarti di dalam hidup sendiri. Siang hari ini saya mungkin mau tanya kepada salah seorang jemaat ya. Di sini yang paling sepuh usianya dulu ya. Ya. Om Andreas berapa usia? Usia berapa? 70. Waduh, luar biasa. Kalau Bu Nuri berapa nih? 65. Wah, masih usianya masih Pak Andreas ya. Masih Pak Andreas 70 tahun ya. Pak Andreas ya, luar biasa. Sekarang mungkin di usia yang ideal 65 Bu ya. Ya. Saya ini mau tanya sama Bu Nuri, ini denger ya untuk teman-teman ya. Itu denger ya. Bu Nuri, usianya sekarang udah 65 Bu ya. Satu anugerah daripada Tuhan. Kita berdoa untuk bisa mencapai umur seperti itu. Betul loh Bu ya. Kita berdoa kalau 65 tahun itu bisa kita lampaui dalam hidup kita. Seandainya Bu, Tuhan sebenarnya memberikan usia sampai 75 tahun, misalnya gitu ya. Waduh, tiba-tiba pada suatu saat, mungkin Ibu saat pergi ke rumah kita di Sanggraan Bu, tiba-tiba di Wonoloyo ada suara dari langit. Ya, suara dari surganya bilang, Ibu Nuri, kamu tak kasih usia dari yang seharusnya tambah 20 tahun. Yang ingin adik-adik saya juga semuanya biar tahu ya. Kalau itu terjadi seandainya di dalam kehidupan Bu Nuri, apa Bu yang menjadi harapan daripada Bu Nuri dan apa yang ingin dikerjakan Bu Nuri? Harus menghargai
waktu, tidak membuang waktu itu sia-sia. Gitu ya. Pokoknya dengan keluarga, dengan pelayanan. Ya, artinya ada sesuatu hal yang harus dirubah dari waktu yang sudah berlalu. Ya, Gitu ya. ya. Akan ada waktu yang akan diperbaiki yang selama ini sudah dijalani seperti itu ya. Ini usia 65 loh. Beliau kalau tambah 20 tahun lagi bisa 85. Luar biasa ya. Ini beliau satu hal bahwa akan, betul Bu ya, lebih sungguh di dalam melayani Tuhan, betul Bu ya, akan lebih sungguh lagi untuk mengelola ataupun merawat anak-anak dan keluarga. Mungkin itu Bu ya, akan lebih sungguh lagi untuk melakukan memanage kehidupan, pekerjaan, keuangan, ekonomi. Mungkin begitu Bu ya. Dan ini yang akan dilakukan. Ini seandainya terjadi 20 tahun ditambah lagi. Artinya apa Bu? Ada satu harapan untuk melakukan perubahan dalam waktu yang diberikan. Sebaliknya, yang paling muda siapa? Dia berapa umurnya? Hah? 18. Berarti yang paling muda ya? Ada yang lebih muda? Sisa berapa? 15. Aduh, 15. Aduh, ya 15. 15 ya Sen ya? Itu paling muda. Dia paling muda. Nah sekarang pertanyaannya begini Sen. Ya, gini Sen pertanyaannya. Kau kan paling muda, betul ya? Nah, seandainya nih, perhatikan dulu terus ya. Pada suatu saat kamu juga sama, pada saat kamu melayani Tuhan pada malam-malam, kamu jalan di satu tempat dan tiba-tiba ada suara dari surga yang mengatakan, "Hey Vincent," gitu ya. Waktumu tinggal 24 jam. Dan sesudah itu engkau harus pulang ke rumah. Seandainya loh saya, Bu, jangan khawatir loh ya. Wah si Bayu bingung, nah nanti kami pada Bu Joko diwe loh Pak. Ini seandainya, tapi tidak. Sen, yang engkau kemudian rasakan yang pertama. Kemudian apa yang akan kau kerjakan dalam 24 jam yang diberikan oleh Tuhan itu? Apa kira-kira? Yang pertama perasaanmu dia. Takut. Setiap minggu sudah diberikan firman untuk tidak takut. Yes. Tapi waktu ini kan bukan berarti apa-apa anak-anak ya. Takutnya masih muda belum bisa membalas kebaikan orang tua. Maksudnya kan gitu tuh ya kan. Masih muda belum bisa membahagiakan papa dan mamahnya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Itu yang kau rasakan, ya kan? Yang kau rasakan. Sekarang apa yang kau kerjakan dalam 24 jam itu? Ayo. Ya. Apa yang kau kerjakan? Ini tipe Bapak Ibu ini seandainya ada suara seperti itu loh tadi ya. Apa yang kamu kerjakan? Kalau tadi takut oke lah. Terus apa yang kau kerjakan? Ya. Buka HP, balesi chatting-chatting terakhir. Itu ya. WA-nya sopo, Facebook-nya sopo, di like dulu lah misalnya seperti itu atau seperti apa? Apa yang kerjakan? 24 jam saja. Langsung berubah 180 derajat. Yang berubah apanya? Maksudnya kok 180 derajat itu apa? Menjadi mematuhi perintah Tuhan. Oh, ini kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kalau dia bilang berubah 180 derajat, berarti sekarang dia belum, Bu. Ya, dia belum mematuhi perintah dan firman Tuhan. Berarti demikian ya? Gitu saja. Gitu ya? Ada yang iya, ada yang belum gitu Mas. Ya belum. Jadi 24 jam itu kamu akan melakukan dalam waktu yang sempit sekali untuk semua firman Tuhan kamu lakukan. Gitu ya? Selain itu saya apa? Pamitan karo Bapak Ibu. Pamitan karo kanca-kanca. Belanja sik barbecue apa piye? Ya, balas chatting biasanya di chatting terakhir. Seperti itu. Itu yang dirasakan ya. Tapi utamanya adalah kamu ada ketakutan ya. Itu seandainya itu benar terjadi gitu loh, seandainya. Tapi itu tidak terjadi. Tuhan Yesus masih banyak dan waktu yang diberikan untuk Tuhan untuk kamu. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang kita ingin supaya kalau tadi kita mendengar ilustrasi dari Ibu Nuri dan juga dia yang paling muda Bapak Ibu ya. Saya mau merenung hari ini. Bukankah waktu itu begitu berharga ya? Betul kan? Kalau kita tidak pernah seperti ini, 24 jam itu terasa
Tidak ada sesuatu yang kita kurangi yang berharga. Kan kalau misalnya dikatakan bahwa 24 jam lagi kau akan pulang ke rumah Bapak, waduh kita ada kabar. Tetapi maksud saya, bagaimana kalau waktu itu kita perlakukan sama seperti tadi? Setiap waktu adalah berharga di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan waktu kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, ini adalah definisi tentang waktu Bapak Ibu ya. Definisi tentang waktu. Apa itu waktu? Adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Bapak Ibu, ini dalam waktu yang dikatakan dalam definisi waktu ya, yang kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi mungkin di antara saudara belum pernah tahu, ataupun kita boleh belajar ya. Sebenarnya di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan tentang waktu Tuhan. Jadi waktu yang disebutkan dan diajarkan di dalam Alkitab, supaya waktu Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu menjadi satu perhatian untuk saudara dan saya. Ya, yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama waktu itu adalah Kronos. Ini gambarnya apa? Kenapa disamakan dengan Kronos? Ya, Kronos ini adalah satu mitologi dewa dalam kehidupan masyarakat Yunani Bapak Ibu ya. Jadi inilah dewa Kronos. Makanya di belakangnya ada jamnya ya. Karena inilah dewa disebut dengan Kronos ya. Adalah apa? Adalah waktu yang biasa, yang selalu ada dan dapat diukur dengan jam, dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan, dan dengan tahun ya Bapak Ibu. Ini adalah waktu yang sekarang ini saudara nikmati ya. Adalah waktu yang dapat diukur dengan satu satuan jam. Berapa menit, hari apa, tanggal berapa, bulan apa ya. Dikatakan demikian, waktu ini dinyatakan di dalam kitab Lukas 4 ayat 5 dikatakan seperti ini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini adalah satu contoh di dalam Lukas 4 ayat 5 dikatakan bahwa kemudian Yesus dibawa ke suatu tempat oleh iblis, dan di sana dikatakan ada satu istilah waktu, di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti di situ ada waktunya ya Bapak Ibu. Ada sekejap mata terlihat oleh satu satuan waktu. Ini adalah waktu yang sekarang ini saudara dan saya lalui dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan demikian. Masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kami kuat, itu 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini adalah pesan di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10. Jadi masa hidup saya dan saudaranya berapa sebenarnya Bapak? 70 tahun Bu ya. Bila kuat kita dikasih bonus 80 tahun, itu luar biasa. Dan di sini dikatakan kebanggaannya apa Bapak Ibu? Kalau sudah semakin tua ya kita semakin menderita, sakit-sakitan ya. Makanya dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah kehidupan kita sebagai manusia Bapak Ibu ya, terkait dengan itu. Saudara, berkenaan dengan ini, kalau saudara saat ini mungkin berumur 70 tahun ya, ada seseorang yang mencoba untuk membuat catatan bagaimana ia telah mempergunakan waktu sepanjang hidupnya selama 70 tahun itu. Ya, ini satu contoh seseorang Bapak Ibu ya. Setelah ia menghitung-hitung Bapak Ibu, maka ia mendapatkan angka-angka yang unik sebagai berikutnya. Dia mendapatkan dalam 70 tahun itu tidurnya 23 tahun Bapak Ibu, alias 32,9%. Ini juga wajar Mbak Desi. Kenapa? Setiap hari kan kita butuh tidur berapa? Minimal 7-8 jam ya. Itu untuk supaya kita bisa hidup dengan sehat. Jadi kalau dikatakan kalau kita punya waktu 24 jam sehari, maka di sana ada waktu sepertiganya adalah waktu yang memang alami ya, untuk Tuhan berikan untuk kita tidur. Karena itu proses alami kita untuk bisa menyegarkan kembali, betul ya, tubuh, roh dan jiwa kita.
Jadi ini bukan sesuatu yang salah Bapak dikatakan tidurnya Pak 23 tahun Pak Joko. Iya, itu karena kan 32,9% dari 70 tahun. Jadi kalau misalnya Pak Joko sekarang usianya 55 misalnya ya, berarti saya kalau dihitung ya sama. Tidurnya ya berarti sepertiganya ya, berarti hampir 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun tidur. Iya. Kemudian bekerjanya 16 tahun, 22,8%. Jadi kalau kita sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, orang kerja itu 6-7 jam. Jadi kalau ini dikatakan range-nya ada di 24-25% benar. Berarti orang ini orang normal yang bekerja. Sehingga dikatakan bekerjanya 16 tahun. 22,8% dalam hidupnya. Kemudian ini yang paling unik. Setelah dicatat dia beribadahnya hanya setengah tahun Bapak Ibu. Jadi 0,7%. Jangan ketawa Ibu. Alias apa? Ya dia ibadahnya ya kalau ke gereja aja Mbak Is, ya kan? Berarti kan kalau misalnya 1 bulan ada 4 kali ya 4 kali ke gereja. Kalau 5 kali ya 5 kali dia ke gereja. Betul ya? Itu saja kadang mungkin kalau nggak dijadwal. Ya kan? Kalau pas Nah, Bu ya, bisa nggak ngide sama siapa loh Bu ya? Enggak. Aman nggak? Itu aja kalau dijadwal, kan dijadwal. Dia mungkin juga ada ke gereja. Betul ya? Nah kok ketawa Mbak ya? Mall mungkin dia kan juga refreshing juga nggak apa-apa. Jadi beribadahnya itu kalau dihitung 70 tahun itu cuma 0,7% Mbak. 0,5 tahun, bayangkan dari 70 tahun. Nonton TV-nya 8 tahun, lebih banyak, 11,4%. Makannya 6 tahun, 8,6%. Bepergian, ngelencer-lencernya, refreshingnya, vacationnya 6 tahun, 8,6%. Bersantai-santainya 4,5 tahun, 6,5%. Ternyata dia sempat sakit, Bapak Ibu 4 tahun. Dan itu waktu 70 tahun itu, jadi 5,7% yang dia memang harus menderita sakit. Dan dia ada satu keunikan, dia berpakaian merias dirinya itu 2 tahun Bapak Ibu, 2,8%. Jadi ini naik dandan 200 mungkin dandan suwi banget. Ya, ini bukan untuk perempuan Bu, laki tok sudah banyak yang seperti ini. Jadi dia itu ke gereja dengan berpakaian lebih banyak Bapak Ibu. Ke gerejanya untuk Tuhan 0,5 tahun, berpakaiannya 2 tahun. Dan di sini ia mendapatkan satu kesimpulan bahwa 93,6% dia habiskan hidupnya untuk keinginan dan untuk hal yang bersifat pribadi. Sebab 5,7% dia harus jalani dalam kondisi sakit, sisanya yang 0,5% dia persembahkan untuk Tuhan. Ya Bu ya Bapak. Kalau di sini tidak ada. Untuk Tuhannya banyak sekali. Betul ya, karena saya percaya Pak Joko saya selalu berdoa kalau di rumah, betul Mbak Desi ya. Pulang daripada pelayanan pasti berdoa, betul Mbak Desi ya. Langsung 12 Pondok Daud, amin. Pembelaannya kan Pondok Daud dong, Pondok Daud dan pulang pagi Pak Joko. Itu berarti saya sudah 1 hari sudah 6 jam untuk berdoa, betul ya. Padahal di sana setengah jam aja, yang sisanya tidur doang Pak. Ya. Nah, kalau di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dikasih adik-adik juga, setuju atau tidak, kehidupan ini memang penuh dengan pilihan ya. Kita bisa memilih hidup yang bermakna atau memilih menjadi hidup yang sia-sia. Kita bisa memilih hidup kemuliaan Allah atau memilih hidup yang mempermalukan namanya. Pada saat saudara memilih, kita bisa mengandalkan diri sendiri dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Tetapi kita juga bisa memilih untuk mengandalkan hikmat Allah untuk kemuliaan Allah. Kira-kira saudara memilih dalam kehidupan untuk memuliakan Allah atau menyia-nyiakan waktu saudara untuk kemuliaan Allah? Angkat tangan saudara yang ingin memuliakan Allah selalu hidupnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dan saya mengingatkan sebuah bagian dari doa Musa yang dicatat dalam kitab Mazmur, dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ini sebagai pengingat juga termasuk kesimpulan akhir dari khotbah ini. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ayatnya Bapak Ibu. Ya, ini harus saudara senantiasa selalu ingat di dalam Mazmur pasalnya yang 90 ayatnya ya ke-12. Bapak Ibu, kita memahami waktu yang kedua. Next, kita akan memahami yang namanya kairos.
Ya, kairos dulu. Saudara sering melihat atau mendengar perkataan kairos. Kairos ini digambarkan dalam mitologi Yunani adalah dewa yang punya sayap dan kakinya juga punya sayap, Bapak Ibu ya. Ya, untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa apa? Kalau saudara tidak menangkap dia punya kesempatan dewa ini, maka dia sudah terbang, Bapak Ibu. Alias apa? Dalam hidupmu ada kairos, ada waktu di mana kesempatan tidak datang dua kali, Bapak Ibu, dalam hidup. Pernahkah saudara merenungkan ada satu kesempatan dalam hidupmu yang engkau tidak pergunakan, engkau tidak tangkap untuk membuat waktu itu menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup saudara? Kira-kira sering atau sering, Bapak Ibu ya? Tidak bisa terulang lagi. Inilah yang dimaksud dengan waktu atau kairos, Bapak Ibu ya. Waktu atau kairos di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini tercermin di dalam Galatia 6 ayat ke-10 sebagai contoh. Dikatakan demikian firman Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa? Kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu atau kairos saudara akan hilang dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir adalah waktu yang dinamakan dengan aion. Aion ini adalah istilah waktu dalam Alkitab yang menggambarkan waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Ini adalah waktunya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini dipakai untuk menunjukkan waktu lama antara waktu yang dipakai untuk mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus nanti yang kedua kalinya. Demikian di dalam kitab Matius 12 ayat 32. Ini adalah sebuah contoh. Dikatakan demikian, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Terus dunia yang akan datang itu waktunya kapan? Tuhan Yesus katakan dia juga tidak tahu karena itu menjadi otoritas daripada Bapa. Bapak Ibu, inilah waktu yang dinamakan dengan aion. Bapak Ibu, mengapa waktu begitu penting dalam hidup kita? Tadi dikatakan waktu itu begitu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Ada satu perenungan di akhir tahun ini untuk saya dan saudara. Adalah perlunya untuk mengevaluasi diri setiap tahun. Ya, kalau belanja barbeque-nya tetap tidak apa-apa. Tapi pesan saya siang hari ini adalah evaluasi diri setiap tahun. Untuk apa? Evaluasi itu. Untuk yang pertama, mengenal diri menjadi lebih baik. Amin. Amin. Yang kedua, agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus kehidupan dunia. Amin. Yang ketiga, punya goal atau tujuan yang jelas dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita akan lihat Bapak Ibu yang pertama, ya, hal-hal apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama tadi dikatakan untuk mengevaluasi, untuk mengenal diri lebih baik. Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 29. Selidikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian dikatakan dalam kitab Mazmur ayat 139 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu tahu kitab Mazmur ditulis oleh seorang raja yang besar. Bernama raja siapa Bapak Ibu? Raja Daud ya, saudara tahu? Ya, Raja Daud yang dijuluki a man after God's own heart. Apa itu? Seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Maka dikatakan Raja Daud dijuluki a man after God's own heart. Ternyata dia masih meluangkan waktu untuk merenung, untuk mengevaluasi diri, untuk melihat hal-hal yang dia lakukan. Tak hanya itu, Daud juga memohon tuntunan Tuhan agar dapat mengetahui apakah jalan yang ditempuhnya selama ini sudah benar. Dalam evaluasi diri Bapak Ibu, Anda berintrospeksi tentang apa yang berhasil, yang tidak berhasil Anda lakukan tahun lalu. Anda mencatat, mensyukuri kesuksesan Anda, serta mencoba kembali langkah lain untuk mencapai apa yang belum dapat Anda raih
atau perlu Anda kembangkan? Bapak Ibu, di akhir tahun ini kita harus belajar untuk merenungkannya. Pertama, mengenal diri menjadi lebih baik. Kalau akhir tahun, biasanya perusahaan akan membuat rekapitulasi laporannya. Ya, ini sudah akhir tahun buku nggak nih di Watara? Ada nggak? Nah, saya mau tanya, pada saat dievaluasi semuanya sekarang, direkapitulasi semua pencapaian penjualan semuanya, kira-kira dievaluasi enggak? Ya, dievaluasi. Terus akan ada tahun 2025 ingin ada program kemunduran atau program kemajuan? Kemajuan, betul. Tidak misalnya ini sudah buka 4 gerai, besok jadi 1 gerai saja, enggak ya? 4 jadi 5, itu 4 jadi 6, 4 jadinya 8, 4 mau lebih maju untuk melangkah. Ini satu hal yang rasional enggak dalam hidup Bapak Saudara? Ada enggak dalam hidup Saudara merenung untuk mundur? Enggak ada hidupnya. Ini satu realita Bapak Ibu ya. Mengenal diri menjadi lebih baik. Untuk kita akan menjadi pribadi yang semakin maju dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, dan pelayanan saudara. Tidak ada yang ingin mundur ya Bapak Ibu ya. Yang ingin maju katakan saudara. Caplek kanan kiri ingin maju. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah agar tak hanyut terbawa arus. Ibrani 2 ayat 1 dikatakan Bapak Ibu, Ibrani 2 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini ada loh ayatnya Bapak Ibu, Ibrani 2 ayat 1. Penulis Ibrani ini mengajarkan kita agar kita lebih teliti Bapak Ibu untuk memperhatikan kehidupan. Kita tidak boleh hanya hidup seadanya, tanpa mengajukan sepak terjang apapun, hal-hal apapun yang sebenarnya sesuatu yang bisa kita pelajari dalam waktu-waktu yang sudah kita lewati. Jadi jika Anda melalui tahun demi tahun tanpa evaluasi, Anda seperti menjalani hidup tanpa arah Bapak Ibu ya. Lebih parah lagi, Anda hanya sekedar mengikuti arus kehidupan tanpa tujuan yang jelas dalam hidup saudara. Ada pepatah yang mengatakan hanya ikan mati yang akan ikut arus. Jadi prinsip ikut arus tak ubahnya dengan ikan mati yang tidak peduli kemana air mengalir. Kita semuanya bukan ikan mati. Kita adalah ikan yang diberkatikan, yang hidup dan siap untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus punya tujuan atau goal yang jelas. Dikatakan di dalam kitab yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu, Rasul Paulus memesan, demikian pula dengan Anda. Evaluasi diri akan membantu Anda untuk memiliki goal atau tujuan yang lebih jelas. Jangan menjadi seorang petinju yang menghadapi lawan dengan memukul secara membabi buta tanpa sasaran yang jelas, maka alhasil Anda hanya akan memukul angin, kelelahan, dan akhirnya malah dengan mudah ditumbangkan oleh lawan kita, oleh iblis yang selalu mengaum-ngaum di sekitar kita. Amin Bapak Ibu sekalian Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita sudah melakukan evaluasi, ini ada orang yang saya gambarkan merenung ya Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan ini merenungnya di mana ini? Mungkin di masjid atau di mana? Ya dimanapun sudah berada. Tapi adalah sebuah gambaran. Ada hal-hal apa yang bisa kita lakukan evaluasi. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kita boleh merenung, siapa saya sepanjang tahun ini? Pernah saudara berpikir siapa saya sepanjang tahun ini? Ratapan 3 ayat 40 mengatakan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bapak Ibu, refleksikan siapa diri Anda dalam tahun terakhir ini. Apakah Anda seorang yang sudah penuh dengan sukacita, sudah punya kesabaran, pengasih, peduli kepada orang lain, rendah hati atau pekerja keras misalnya? Atau Anda seorang yang hanya banyak mengeluh, kurang bersyukur, selalu menyalahkan orang lain, malas-malasan, sombong, keras hati, dan mudah berkompromi dengan doa? Siapa saya sepanjang tahun ini? Kita bersama-sama untuk merenung Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih yang telah saya lakukan dalam setahun ini?
2 Korintus 13 ayat 5a mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, dan selidikilah dirimu. Jika tahun ini Anda mengalami banyak kegagalan, Bapak Ibu, jangan lantas terpuruk dan merasa segalanya sudah berakhir. Pastilah ada hal-hal yang dapat Anda pelajari atau syukuri dari pengalaman Anda tersebut. Hargai kerja keras Anda, pelajaran-pelajaran berharga yang Anda peroleh lewat kejadian tertentu itu, serta rendahkanlah hati kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, langkah apa yang bisa saya lakukan ke depan? Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apa yang tidak berhasil Anda kerjakan kemarin, lakukanlah dengan metode atau cara yang lain, Bapak Ibu, agar hasilnya mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Beranikan diri untuk mencoba hal yang baru. Pikirkan langkah-langkah apa yang dapat membuat Anda lebih bertumbuh dan lebih maju lagi. Lalu buatlah rencana untuk mencapainya. Dan yang tentu saja jangan dilupakan, selain hal tersebut, Anda juga bisa tambahkan langkah lain yang sesuai dalam kehidupan saya dan saudara. Dan janganlah lupa untuk meminta nasihat dari orang-orang yang dapat Anda percaya. Jangan orang-orang yang tidak dapat Anda percaya, nanti malah tambah kisruh ya kalau misalnya kita datang ke orang yang tidak tepat. Bapak Ibu, tema khotbah siang hari ini saya tutup dengan satu kisah. Ya, kisah ini sebenarnya hanya fiktif ya Bapak Ibu ya, saya coba menulis saja. Ya, ada satu kisah yang cukup inspiratif ini tentang sebuah tema membeli waktu ayah. Di sana ada satu gambar ya, di mana ada seorang anak bersama dengan ayahnya. Ini ada satu gambaran ya Bapak Ibu ya tentang sebuah keluarga. Suatu hari ada seorang ayah Bapak Ibu yang selalu sibuk ya, dan ia selalu pulang bekerja malam-malam Bapak Ibu ya. Ini biasanya mungkin kalau pulang jam 9 malam itu mesti pegawai bank ya biasanya Bu ya. Yang biasanya sampai jam 9 malam Bu ya. Ya, tapi kalau bukan pegawai bank bisa lebih malam lagi loh Bapak Ibu ya. Ya kan, itu tergantung daripada pekerjaan kita. Tapi ini menimbulkan suatu hal yang sibuk dari seorang anak. Ya. Singkat kata bahwa bahkan seorang ayah ini sampai tidak memiliki waktu untuk keluarganya Bapak Ibu. Dan sepulang kerja ia sangat lelah sekali. Dia pulang, dia sempat juga tidak sempat lagi bermain. Dia punya seorang anak berusia 8 tahun yang begitu merindukan mungkin untuk bercengkerama dengan sang ayah. Pada suatu hari Bapak Ibu, ketika sang ayah sampai di rumah, anaknya yang berusia 8 tahun ini sedang menunggunya di depan pintu rumah. Agak lain dari biasanya. Kemudian sang anak ini pun menunggu. Ya, anak bapaknya biasanya nggak sedemikian. Dia akhirnya samperin, "Dek, kok belum tidur?" Ya, sudah jam 9 malam. Anak usia 8 tahun itu biasanya sudah tidur ya Bapak Ibu. Tanya ayahnya kepada anak ini. Biasanya si anak memang sudah tertidur Bapak Ibu. Setiap kali ayah pulang baru bangun ketika ayahnya tengah bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. Ya, jadi ini biasa terjadi dalam kehidupan di kota besar Bapak Ibu ya. Jadi gak pernah lihat orang tuanya kita punya anak Bapak Ibu. Lalu sang anak ini katakan, "Pak, aku menunggu papa pulang. Karena aku mau tanya apa deh?" Aneh tanyanya ini. Penasaran ini, gak pernah tanya. Adik tuh mau tanya berapa sih gaji papa sebenarnya? Waduh. Kaget juga nih anak kecil 8 tahun, gak biasanya ya. Dia pikirannya berkecamuk macam-macam. Ini kok tanya gaji segala? Apa ini ada konspirasi dengan mamanya? Ya, biasanya mamanya pengen tanya lewat gajinya berapa sih papamu? Dek, kok tumben mau nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang ya? Jawab sang ayah kepada anak ini. Enggak Pak, aku cuma ingin tahu aja, kata anak tersebut. Sang ayah pun menjelaskan tentang gajinya kepada anak. Bapak, begini. Oke. Begini nak. Jadi setiap hari papa ini kerja sekitar 10 jam. Ya. Dan dibayar 400.000 rupiah. Kalau dihitung rata-rata setiap bulan ada 25 hari kerja deh, ya. Maka gaji papa
Sekitar berapa coba Bapak Ibu? 400.000 10 jam sehari. 25 hari kerja berarti berapa? 400.000 kali 25. Gajinya berapa Bapak Ibu? 10 juta. Wah, ini kalau kita di sini sudah branch ya, branch manager bank ini ya, paling tidak ya, atau pimpinan-pimpinan dalam tingkat-tingkat yang tertentu ya Bapak Ibu ya. Si anak pun ini terdiam Bapak Ibu ya. Ia kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar. Sementara itu sang ayah sambil melepaskan penat, sepatunya dia lepas sambil dia mengambil minuman. Ketika sang ayah menuju ke kamar untuk ganti pakaian, sang anak pun ini mengikuti dari belakang. Dan dia katakan demikian. Jadi Pak, jadi kalau satu hari Papa dibayarnya sebesar 400.000 Pak untuk 10 jam. Berarti 1 jam Papa digaji 40.000 dong. Betul ya Bapak Ibu? Ternyata dia tadi lari itu sambil ngitung Bapak Ibu ya. Oh, anak kecil 8 tahun dia ngitung. Ternyata berarti gajinya Papa ini berapa? 40.000. Untuk 10 jam berarti 1 jam Papanya digaji 40.000 rupiah. Bapaknya tertawa, Bapak iya nak. Pintar sekali kamu ya. Kamu anak yang pintar, sekarang tidur aja. Ini sudah malam loh. Tetapi sang anak ini tetap tidak mau beranjak. Bapak, aku boleh pinjam uang 10.000 Pak. 10.000 saja boleh enggak? Tambah aneh Bapak Ibu. Tanya dia. Dek, ini kamu kok aneh-aneh saja. Ini sudah malam nak. Buat apa kamu minta uang malam-malam begini? Sudah ya, besok pagi saja. Sekarang kamu tidur nak ya, kamu tidur ya. Tapi Pak, sudah tidak ada tapi. Bujuk sang ayahnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi kemudian? Si anak ini langsung berbalik menuju kamarnya dengan raut wajah yang sedih Bapak Ibu ya. Bapaknya begitu melirik anaknya, sepertinya ada bermuram durja. Tak tega dia melihat kesedihan, ayah pun menghampiri anaknya di kamar. Anak kecil itu sedang terisak-isak menangis Bapak Ibu. Dia terisak menangis sambil pegang bantal, sambil memegang uang 30.000 rupiah. Bapaknya mendekat, duduk di sebelah tempat tidurnya. Dia usap kepalanya. Sang ayah ini berkata, "Nak, maafin Papa ya. Kenapa kamu minta uang saat malam-malam begini? Besok kan masih bisa toh. Jangankan 10.000, lebih dari itu Papa kasih. Memang uangnya mau kamu buat beli apa, Dek?" Anak ini katakan, "Papa, aku nggak ingin minta uang. Aku cuma pinjam saja." Papa pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku. Bapak Ibu, iya. Tapi buat apa toh, Dek? Pak, aku itu menunggu Papa untuk pulang hari ini dari jam 10 pagi. Aku mau ngajak Papa main ulang tangga. Aku mau ngajak untuk lihat TV ya, Papaku bercerita tentang satu acara kesukaanku. Aku mau main bersama Papa 1 jam saja. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu Papa itu kan sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada 30.000. Kata Papa, 1 jam Papa dibayar 40.000 kok. Jadi aku pinjam uang Papa yang 10.000 Pak. Bapak Ibu bisa menangkap tentang maksud dan makna dari cerita moral ini. Sang ayah pun langsung tertegun Bapak Ibu ya. Ia terdiam dan ia kehilangan kata-kata seketika. Ia pun langsung memeluk erat anak-anak kecil ini yang dikasih sambil berlinang air mata. Mendengar perkataan dari anaknya, sang ayah pun langsung terenyuh hatinya. Ayah pun langsung melihat wajah sang anak dan kembali memeluknya erat sambil berkata, "Maafkan Papa. Dek, Papa sayang kamu. Maafkan Papa yang selalu sibuk," kata sang ayah. Sang ayah pun akhirnya menemani sang ayah hingga ia tertidur pulas. Bapak Ibu, ini adalah satu pesan moral.
Dan saya mendisklaimer ini bukan sebuah cerita tentang hal untuk mendiskreditkan tentang keadaan sendiri. Tetapi saya dan saudara sering tidak punya waktu untuk Tuhan. Bapakmu yang di sana menunggumu. Kapan kau akan berdoa? Kapan kau akan menghadap dia? Dia rindu untuk engkau berkata-kata pada dia. Kapan engkau akan membuka buku kasih sayangnya yang tidak pernah kau buka? Firman-firmannya yang akan membawa dia pulang kembali untuk bertemu dengan dia. Bapak Ibu, kita sering disibukkan dengan waktu-waktu yang telah Tuhan berikan untuk kita. Dan pesan terakhir saya, karena waktu adalah anugerah daripada Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Saya tutup dengan satu penegasan. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin Bapak.